Hai para penonton setia Detektif Sains. Hari ini kita dapat kasus yang agak licin. Katanya ada makhluk yang bisa hidup di darat dan di air. Siapa ya dia? Apakah alien atau hewan amfibi yang misterius itu? Nah, misi kita kali ini adalah menyelidiki struktur anatomi, morfologi, dan fisiologi hewan amfibi. Kita bakal bongkar gimana sih tubuh mereka bisa beradaptasi di dua alam tanpa alat bantu menyelam atau sepatu bot. Jadi, siapin kaca pembesar kalian, karena kita akan memulai penyelidikan amfibi sekarang juga. Dari Pusat Investigasi Biologi. Wah, pasti penting nih. Halo Detektif Bio, kami punya misi baru untukmu. Ada makhluk misterius berdarah dingin yang tubuhnya penuh dengan rahasia. Tugasmu ungkap semua fakta tentang mereka sebelum sore ini. Siap, kami kirim datanya. Aku udah nyalain kaca pembesarnya nih. Berdarah dingin, penuh rahasia. Oke, tantangan diterima. Mari kita lihat. Semoga bukan virus ya. Data sudah kami kirim. Tekan tombol video untuk membuka kasusnya. Oke, baik, saya tunggu. Oke, mari kita lihat videonya. Halo semuanya, aku Detektif Bio, penyelidik ulung dunia hewan. Hari ini aku dapat laporan penting. Katanya ada makhluk misterius berdarah dingin yang suka berjemur di bawah matahari. Kira-kira apa ya? Kalian pasti penasaran ya? Ayo, kita selidiki bareng-bareng. Petunjuk pertama, kita mulai dari penampilan luar, alias morfologi. Dari hasil pengamatan di tempat kejadian perkara, reptil punya kulit yang kering, bersisik, dan keras. Itu semua adalah hasil dari zat keratin, bahan yang sama kayak kuku kita. Kulit ini bikin mereka bisa bertahan hidup di darat tanpa kekeringan. Keren juga ya. Selain itu, reptil punya ekor panjang, kaki kuat, dan kepala runcing. Tapi, nggak semua reptil punya kaki loh. Ular misalnya, dia jalan pakai otot perut dan sisiknya. Coba bayangin, manusia jalan pakai perut. Duh, bisa pegel banget kali ya. Petunjuk kedua, kita lihat isi tubuhnya. Reptil punya rangka dalam dari tulang sejati. Organ yang lengkap seperti jantung, paru-paru, dan usus. Menariknya, jantung reptil punya 3 ruang. Tapi, buaya unik nih. Dia punya 4 ruang kayak manusia. Buaya emang pinter nyamar ya. Dari penyelidikan nafasnya, reptil selalu bernafas pakai paru-paru. Ular dan kadal punya paru-paru memanjang yang pas sama bentuk tubuhnya. Jadi, gak ada reptil yang bernafas pakai kulit. Itu cuma dongeng ya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem pencernaan. Ada reptil pemakan daging, tumbuhan, dan ada juga yang campuran.
Ular bisa makan satu tikus dan kenyang dalam 1 minggu. Lidahnya panjang dan bercabang buat mendeteksi bau mangsa. Wah, hebat kan ya? Petunjuk ketiga tentang cara kerja tubuh mereka alias fisiologi. Reptil adalah hewan berdarah dingin atau disebut dengan ektoterm, sehingga suhu tubuhnya tergantung lingkungan. Kalau dingin, mereka diam dan lemas. Kalau panas, langsung aktif. Makanya, suka banget kalau berjemur di pagi hari. Bukan biar glowing, tapi biar hidup lagi. Sistem peredarannya ganda dan tertutup. Jadi, darah bersih dan darah kotor gak akan kecampur. Ginjalnya super efisien, sehingga hasil akhirnya bukan urin cair, tapi asam urat. Itu sebabnya kotoran reptil sering kering dan berwarna putih. Ini adalah salah satu fakta unik tapi nyata. Untuk reproduksi, reptil berkembang biak dengan bertelur atau disebut dengan ovipar, atau bertelur hingga melahirkan disebut dengan ovovivipar. Tekstur telurnya ada yang keras, bahkan ada yang lentur, dan anak reptil yang menetas udah bisa mandiri tahu sejak lahir. Wah, hebat banget kan? Oke. Sebelum kasus ditutup, aku punya fakta bonus nih. Beberapa reptil bisa lepasin ekornya buat kabur dari predator. Sedangkan buaya bisa nahan nafas sampai 1 jam di dalam air. Dan kura-kura bisa hidup lebih dari 100 tahun. Wah, luar biasa banget kan tubuh mereka? Yeay, akhirnya kasus misterius tubuh reptil berhasil dipecahkan. Mereka bisa hidup di darat karena morfologinya kuat, karena mempunyai kulit bersisik dan kering, dan anatominya lengkap, karena semua organ tubuhnya berfungsi secara sempurna. Dan yang paling terakhir, fisiologinya keren, karena bisa menyesuaikan suhu. Terima kasih sudah bantu nyelidikin bareng aku. Dari kasus reptil ini, aku belajar satu hal penting. Setiap makhluk punya cara sendiri buat bertahan hidup. Gak peduli sekecil, seaneh, atau seseram apapun bentuknya, semuanya diciptakan dengan kehebatannya masing-masing. Kulit bersisik, darah dingin, cara gerak yang unik, semuanya justru menjadi kekuatan mereka. Dan sama kayak reptil, kita juga harus bisa beradaptasi. Kadang dunia bisa keras, tapi kalau kita tahan dan pintar menyesuaikan diri, kita juga bisa bertahan, bahkan berkembang. Karena di balik setiap misteri alam, selalu ada pelajaran berharga kalau kita mau menyelidikinya. Aku Detektif Bio, pamit dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa terus belajar biologi dengan cara yang seru. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Bye-bye.